Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan pembelajaran PPKN. Kali ini materi yang akan saya sajikan adalah tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Dan subbab kali ini adalah tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, konsep-konsep dasar sistem pemerintahan dan jenis-jenis pemerintahan di Indonesia. Baik, silakan yang belum subscribe, likes, ya, silakan di likes. Untuk mengawali pertemuan kali ini, ya, tidak ada salahnya apabila kamu semua mempersiapkan alat tulis ya, serta buku, serta pulpennya ya, untuk mencatat hal-hal yang penting kali ini. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta mengetahui perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Tentu saja kedua sistem ini pernah dijalankan oleh pemerintahan Indonesia. Jadi kedua sistem ini sudah pernah. Makanya nanti silahkan di sistem parlementer yang terjadi di Indonesia. Baik, akan kita mulai tentang sistem pemerintahan negara. Jadi sistem pemerintahan negara ini ada dua, yaitu yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Di mana sistem presidensial ini adalah kepala negara ini adalah seorang presiden, presidensial. Jadi presiden di samping sebagai kepala negara, presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui sebuah pesta demokrasi yang dinamakan dengan pemilu, pemilihan umum. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Lalu presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi. Serta presiden memiliki hak prerogatif. Artinya, hak prerogatif ini adalah hak untuk mengangkat dan menghentikan menteri-menteri. Jadi menteri ini adalah bertanggung jawab kepada presiden. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden ini bertanggung jawab kepada presiden. Jadi, presiden ini memiliki posisi yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan meskipun masih terdapat mekanisme untuk mengontrol presiden. Jadi sistem pemerintahan presidensial ini digunakan oleh negara-negara biasanya berbentuk republik ya negaranya, yang secara tegas memisahkan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif. Ini dipisahkan. Ini biasanya pemerintahan memisahkan. Lalu kekuasaan legislatif ini dipegang oleh parlemen, sedangkan eksekutif dipegang oleh presiden. Jadi biasanya presiden. Baik, saya lanjutkan kepada sistem yang kedua, sistem pemerintahan yang kedua, yaitu tentang sistem pemerintahan parlementer. Jadi sistem parlementer ini biasanya eksekutif dan legislatif ini memiliki hubungan yang erat. Artinya biasanya kan ada partai pemenang pemilu. Ini partai pemenang pemilu masuk di dalam pemerintahan, sedangkan partai yang kalah ini sebagai partai oposisi. Makanya tidak ada
partai lain, pasti partainya partai pemenang pemilu. Lalu eksekutif yang disusun oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Jadi yang jadi Perdana Menteri pasti partai pemenang pemilu. Tadi sudah saya katakan. Jadi kepala negara ini berkedudukan sebagai kepala negara saja, jadi sebagai simbol, bukan sebagai kepala pemerintah. Lalu kepala pemerintah siapa? Ya Perdana Menteri ini yang menjadi kepala pemerintah. Karena itu kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban secara konstitusional. Karena kepala negara hanya sebagai simbol dari negara tersebut. Jadi yang keempat, ini terdapat mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang diwakili oleh Perdana Menteri. Sehingga parlemen itu dapat menjatuhkan apabila parlemen ini mengadakan mosi tidak percaya. Jika pertanggungjawabannya pelaksanaan pemerintah tidak diterima oleh parlemen. Jadi kalau sistem parlementer ini raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara, ini hanya sebagai kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet atau perdana menteri. Jadi kabinet harus meletakkan mandatnya manakala kepala negara kepada kepala negara jika parlemen mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya. Jadi kalau parlemennya sudah mosi tidak percaya, maka harus meletakkan mandatnya kepada kepala negara. Jadi kewenangannya ada kepala negara. Dan partai yang kalah dalam pemilu akan menjadi partai oposisi. Jadi yang kalah menjadi oposisi, yang menang masuk di dalam jajaran pemerintah atau kabinet. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, biasanya kepala negara itu akan membubarkan parlemen tersebut. Ini kalau terjadi perselisihan. Jadi sistem parlementer ini merupakan sistem pemerintahan yang berada di tangan parlemen. Sistem pemerintahnya. Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara, presidennya. Dengan demikian, presiden hanya memiliki kedudukan sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsa dan negara. Jadi presiden itu hanya sebagai simbolnya parlementer. Makanya enak di negara kita yang sistemnya adalah presidensial, di mana presiden itu ya sebagai kepala negara, ya sebagai kepala pemerintah. Baik, saya lanjutkan ya. Tentang sistem pemerintahan ini yang terjadi di Indonesia ya, sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia dan ada di Indonesia. Ya. Baik. Sistem pemerintahnya apa? Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan hukum. Jadi semua kebijakan-kebijakan negara ini harus berlandaskan pada hukum. Kepala eksekutif dalam hal ini hanya menjalankan perintah undang-undang. Ini di negara kita, karena negara kita adalah negara hukum. Lalu di negara kita juga ada konsep pembagian kekuasaan secara baik horizontal maupun vertikal. Kalau secara horizontal, ada pembagian kekuasaan eksekutif, yaitu yang dipegang oleh presiden di dalam menjalankan roda kepemerintahan. Lalu legislatif, membuat undang-undang. Jadi lembaga yang membuatnya ini adalah lembaga DPR beserta DPD. Lalu
kekuasaan di bidang yudikatif, peradilan. Lembaga tingginya bernama MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu inspektif, kekuasaan inspektif itu kekuasaan untuk meneliti tentang pengelolaan keuangan negara. Jadi semua dikontrol tentang pengelolaan negara. Kekuasaan tersebut yang melaksanakan adalah BPK. Lalu kekuasaan konstitutif. Konstitutif ini mengamandemen atau merubah undang-undang dasar. Jadi lembaga tingginya bernama MPR. Lalu berikutnya kekuasaan moneter adalah kekuasaan yang mengatur tentang kestabilan nilai tukar rupiah. Diatur oleh Bank Indonesia. Jadi kita pernah mengalami krisis moneter ya tahun 98. Ya susah sekali kalau krisis moneter. Makanya penting ada lembaga yang mengatur tentang moneter ini. Lalu berikutnya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial ini adalah bahwa presiden di Indonesia itu satu memiliki jabatan sebagai kepala pemerintah, dua memiliki jabatan sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu oleh menteri. Mempunyai hak yang namanya prerogatif, tadi sudah saya katakan. Yaitu hak untuk mengangkat para menteri. Jadi menteri-menteri ini bertanggung jawab sama presiden. Ini kalau sistem presidensial. Lalu bentuk pemerintahnya adalah republik konstitusional. Artinya mengedepankan tentang kepentingan-kepentingan publik. Jadi kalau di Indonesia, hak-hak daripada rakyat ini dikedepankan. Ini tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, silakan yang belum subscribe ya, silakan di-subscribe, ditulis di komentar nama, nomor absen dan kelas sebagai bukti bahwa kamu aktif di dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, untuk slide berikutnya ini tentang periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Nanti kita lihat ya, periode-periode tentang pemerintahan di Indonesia. Kita mulai periodisasi pemerintahan di Indonesia. Seperti yang tampil di gambar di depan ini adalah Perdana Menteri kita yang pertama ya, Pak Sahril. Perdana Menteri yang pertama. Sistem pemerintahan periodisasi tahun 1945 sampai 49. Jadi nanti akan kita bisa membedakan periode tersebut. Nah, negaranya berbentuk kesatuan. Lalu bentuk pemerintahannya adalah republik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, tahun 1945. Lalu sistem lah ini. Sistem pemerintahan pada periode 45 sampai 49 ini adalah sistem parlementer. Nah, ini yang lucunya ya. Sisi pihak menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1045, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer. Nah, ini yang menjadi polemik ya. Jadi tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 45, wakil presiden kita adalah Bapak Muhammad Hatta. Ya. Atas nama presiden itu menandatangani maklumat nomor 10, nomor X ya. Bahwa selama MPR dan DPR belum terbentuk KNIP akan diberi kekuasaan legislatif. Jadi kalau belum terbentuk KNIP maka akan diberi kekuasaan legislatif, artinya membuat
undang dan wewenang untuk ikut serta dalam penentuan garis-garis besar haluan negara. Luar biasa itu. Lalu perkembangan selanjutnya, KENIP, ya, yang disebut KENIP, ini melalui badan pekerjanya mengajukan petisi, apa petisi itu? Usulan, gitu ya, usulan kepada pemerintah, pada Pak Karno, yang berisi agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KENIP. Nah, ini lucunya, bukan kepada presiden. Nah, ternyata Pak Karno pada waktu itu menyetujui dengan petisi tersebut dan mengeluarkan maklumat Presiden nomor 14, maklumat Presiden tanggal 14 November tahun 45. Kemudian Presiden melantik kabinet parlementer yang pertama. Dan siapa yang menjadi Perdana Menteri? Ya, itu tadi gambarnya yang tadi ya, yaitu Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan memiliki sistem pemerintah beralih dari presidensial ke parlementer, atau konstitusinya masih konstitusi Undang-Undang tahun 1945. Nah, maka ya ini gambar siapa ini? Ini adalah gambarnya Pak Muhammad Hatta ini ya. Biar kita mengenal siapa itu. Ini sistem pemerintahan periode tahun 49 sampai 50. Nanti kalian bisa membedakan bahwa bentuk negara di tahun 49 sampai 50 itu periodenya sangat singkat sekali sebetulnya. Ini adalah bentuknya serikat atau federasi. Bentuk pemerintahannya tetap republik. Lalu sistem pemerintahannya adalah parlementer semu. Artinya apa? Nggak beneran gitu kan, semu kan nggak beneran. Lalu konstitusi ini yang beda ya. Jadi konstitusinya atau undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 49. Berubahnya sistem pemerintahan dari presidensial menuju parlementer praktis. Kemudian presiden sebagai kepala negara. Sementara itu kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bentuk negaranya federal. Hanya berlangsung tidak lama, 7 bulan. Karena apa? Banyak negara-negara bagian yang ketika itu mengadakan sebuah pemberontakan atau perlawanan terhadap negara kita. Akhirnya pada bulan April tahun 50 terdapatlah 16 negara bagian menyatakan bergabung kembali kepada Indonesia. Jadi ada 16 negara menyatakan bergabung menjadi negara Indonesia. Kalau ini gambar siapa? Kita tidak asing ya, kalau gambar ini adalah gambar pahlawan proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno. Baik, saya lanjutkan tentang sistem pemerintahan periode tahun 1950 hingga 59. Ini cukup lama ya, ada 9 tahun. Jadi di dalam periode ini ada perubahan-perubahan ya. Di antaranya bentuk negara kita ini adalah kesatuan, masih tetap ya. Lalu bentuk pemerintahannya republik, bentuk pemerintahannya nggak berubah. Nah, sistem pemerintahan di sini adalah parlementer. Tadi sudah saya katakan, kalau parlementer sistem pemerintahnya berarti ada yang namanya perdana menteri. Lalu bentuk konstitusinya, undang-undangnya memakai undang-undang
Dasar sementara tahun 1950. Sesungguhnya Undang-Undang Dasar sementara ini adalah Undang-Undang Dasar RIS. Ini sesungguhnya yang mengalami beberapa perubahan pada pasal-pasal tertentu yang tidak sesuai dengan bentuk negara kita, yaitu kesatuan. Tidak sesuai. Menurut Undang-Undang Dasar 40, sementara tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer, seperti pada masa berlakunya konstitusi RIS. Seperti yang dinyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 juga mengamanatkan agar MPR segera menyusun Undang-Undang Dasar. Setelah 6 bulan pembentukannya ini. Tetapi selama 2,5 tahun, para politisi yang duduk di lembaga konstituante bekerja tanpa hasil yang memadai. Jadi kerjanya tanpa hasil yang memadai. Satu masalah yang paling krusial adalah masalah ideologi negara. Ini dibahas betul. Makanya sampai sekarang ideologi negara sangat rawan ya kalau membahas ideologi negara itu. Di mana satu masalah tentang ideologi negara ini ya, banyak sekali partai-partai yang beraliran Islam menginginkan ingin menjadikan Islam itu sebagai dasar negara. Jadi ideologinya ideologi Islam. Itu keinginannya partai Islam. Namun partai nasionalis lebih condong kepada ideologinya tetap Pancasila. Ini partai nasionalis. Jadi Presiden Soekarno akhirnya menyampaikan anjuran kepada konstituante untuk menetapkan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Tidak ada titik temu gitu. Jadi Pak Karno langsung tegas menyatakan, udah kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini konsekuensinya. Sekarang sistem pemerintahan periode tahun 59 sampai 66. Ini periodenya. Jadi bentuk negaranya tetap ya kesatuan. Itu karena negara kita adalah negara kepulauan. Lalu bentuk pemerintahannya adalah republik, artinya mengedepankan kepentingan masyarakat. Nah, sistem pemerintahannya ini yang berubah menjadi presidensial. Dari parlementer menjadi presidensial. Lalu konstitusinya kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena tahun itu masih kacau ya, masih kacau sekali. Nah, baik. Ini gambar yang tampan sekali. Kita tidak bisa melupakan beliau sosok presiden selama 32 tahun memimpin Indonesia. Dia adalah Bapak Soeharto. Sistem pemerintahan periode 1966 sampai 1998. Nanti akan kita lihat perubahan-perubahannya. Bentuk negaranya sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah kesatuan. Lalu bentuk pemerintahannya adalah republik, bentuk pemerintahannya. Bentuk sistem pemerintahannya berubah presidensial sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Lalu konstitusinya Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 45.
Pak Harto itu menggunakan sistem kembali kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ini yang didengungkan oleh Pak Harto. Jadi dalam masa ini, ya, masa Orde Baru ini, yang didengungkan selalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila secara murni dan konsekuen itu selalu itu. Pada masa ini disebut pemerintahan Orde Baru. Jadi pemerintahnya Pak Harto itu disebut pemerintahan Orde Baru. Dan sistem pemerintahannya menitik beratkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional melalui sejumlah upaya. Jadi pada masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya ini dijalankan dengan ciri adanya kekuasaan amat besar pada lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, kekuasaan kepresidenan menjadi sangat besar disalahgunakan. Jadi adanya penyalahgunaan. Setelah mengalami masa-masa Orde Baru, kita dari masa Orde Baru beranjak kepada zaman yang namanya zaman reformasi, yaitu dimulai tahun 98. Ini zamannya disebut zaman reformasi. Ya. Bentuk negaranya tetap kesatuan, tetapi kesatuannya berbentuk otonomi daerah yang luas. Lalu bentuk pemerintahnya adalah republik yang konstitusional, yang betul-betul diatur dalam undang-undang. Lalu sistem pemerintahannya adalah presidensial. Sistem pemerintahannya. Dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Tetapi ingat bahwa di tahun reformasi mulai tahun 1998 sampai sekarang konstitusi kita berubah atau diamandemen selama 4 kali. Luar biasa. Jadi ketika Orde Baru itu kembali kepada Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, ketika reformasi diamandemen sampai 4 kali, yakni tahun 1999, lalu tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Ini amandemen kali. Baik, setelah kalian menyaksikan tentang pembelajaran kali ini, maka silakan jawab ya. Jelaskan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia mulai periode 1945 sampai sekarang. Ini silakan ditulis dan dikirim ke GC. Classroom. Semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat dan saya doakan semoga kalian semua adalah sehat-sehat selalu. Dan Allah selalu memberikan semua petunjuk-petunjuk dan kemudahan-kemudahan untuk kita semua. Silakan like, subscribe, dan komentar ya, untuk mendapatkan informasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.